Alhamdulillah di masjid ini tadi ketua menyampaikan ada rangkaian sholat tasbih. Masya Allah. Itu sunnahnya ibu bapak minimal sekali seumur hidup kita pernah melakukannya. Masya Allah. Berat Ustaz, berat. Karena apa? Ampunannya bukan biasa, pahalanya bukan biasa. Lah kebayang kalau sholat tasbih yang kita lakukan di sini di masjid ini itu menjadi sesuatu yang luar biasa, bagaimana kita amalkan di dalam suci? Masya Allah. Ampunannya bukan ampunan dosa kecil, dosa besar dari Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau kita merasa Ustaz kayak ini dosa-dosa besar saya diampuni Ustaz, kayaknya masih ada ngeganjel dosa-dosa saya, lakukan sholat tasbih. Lakukan sholat tasbih. Momennya ada. Ya, ikuti kegiatannya. Minimal sekali seumur hidup. Syukur-syukur menjadi kegiatan yang rutin. Masya Allah. Ambil momennya seminggu sekali, berat sebulan sekali. Bukan hanya dosa kecil, target pengampunan dari sholat tasbih itu dosa besar. Dosa besar itu kalau nggak sering-sering mengetok pintunya ampunannya Allah, susah. Dosa besar. Selebihnya Allah jamin surganya. Selebihnya Allah mudahkan urusannya. Makanya yang pertama itu kalau kita lagi doa antara dua sujud, apa doanya itu di antara dua sujud? Apa doanya itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfahni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada 8. Perhatikan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfahni warzuqni. Hal yang paling kita minta dalam urusan dunia kita itu adalah rezeki. Tetapi catat baik-baik, di saat kita doa di antara dua sujud, rezeki itu urutan berapa kita minta? 5. Rabbighfirli warhamni wajburni warfahni warzuqni. Rezeki yang menjadi kekhawatiran kita setiap harinya, ternyata kita minta ini di urutan 5. Urutan pertamanya apa? Ampunan Allah. Momennya kapan? Tuh di sholat tasbih. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Maksudnya apa? Wujudnya beliau, kehadirannya beliau itu untuk menjadi barometer gaya hidup kita. Apalagi kita umat akhir zaman, gak ketemu sama beliau, tidak hidup di zaman beliau. Lalu bagaimana Ustaz melihat contoh-contoh beliau, melihat dari para guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan juga daripada tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh beliau. Kalaulah hari ini kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Beliau itu kepala negara, pimpinan perang, pimpinan rumah tangga. Kalaulah hari ini kita sebagai seorang suami, contoh menjadi suami yang baik seperti Rasulullah. Kalaulah hari ini kita seorang pedagang, Rasulullah udah dagang duluan, udah diklaim, distempel bahwasanya beliau pedagang yang amanah sampai disebut dengan Al-Amin. Beliau menjadi sahabat-sahabat yang baik untuk sahabat-sahabat yang lain, menjadi tetangga-tetangga yang baik untuk tetangga-tetangga yang lain, menjadi makmum-makmum yang baik. Rasulullah pernah menjadi makmum besar, diimamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menjadi imam-imam yang baik, menjadi makmum-makmum yang baik, menjadi saudagar-saudagar yang amanah, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik.
Suatu ketika beliau dipimpin juga sama. Beliau dipimpin juga amanah, nggak komplain sama yang dipimpin. Ustaz itu semua cerminan laki-laki, Ustaz. Perempuan kita sebagai perempuan akhir zaman, istri-istri akhir zaman, melihatnya kemana, Ustaz? Melihatnya pasti kepada istri-istri beliau, kepada wanita-wanita yang sudah dijamin surga-surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Khadijatul Kubra melayani Rasulullah, berjuang bersama-sama Rasulullah. Pertama, orang yang pertama mengaminkan Rasulullah sebagai Nabi, orang pertama yang percaya bahwa Rasulullah itu satu. Itu siapa? Pasangan kita. Pasangan kita itu istrinya Nabi. Makanya kalau ada hal dalam rumah tangga kita, orang yang paling dekat sama kita, dia percaya sama kita. Ustaz, emang laki kita tukang bohong, Ustaz. Tidak begitu. Kalau dia keseringan bohong, gimana kita mau percaya? Berarti apa? Suaminya harus mencontoh dulu amanah dan kepercayaan Rasul, begitu. Membangun kepercayaan. Seorang istri hanya sekedar sabit atas kepercayaan yang ditimbulkan dari seorang suami. Nah, bagaimana seorang istri mau percaya? Ngomongnya A, tingkah lakunya C, ngomongnya C, tingkah lakunya Z. Iya saya, ini yang terakhir. Betul? Gitu boy? Iya saya, pokoknya ini yang terakhir. Ini pokoknya yang terakhir. Besok laki-laki begitu. Ya. Saya nggak dengar laki-laki. Repot kalau saya dengar sama laki-laki. Ikhwatan iman yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah saatnya kita kembali ke fitrah, kembali ke fitrah kita dengan cara meneladani semua tingkah laku Rasulullah SAW.